Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kenjel harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar sekolah minggu dari rumah. Kita akan belajar dari kitab Matius, yaitu kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Pelajaran ini berjudul Jangan Takut. Sebelum kita masuk dalam cerita Alkitab, Kak Angel mau bertanya, apakah kalian punya ketakutan? Apa saja hal-hal yang membuat kalian takut? Apakah gelap? Apakah ketinggian? Takut tidak naik kelas? Takut nilai jelek? Atau takut sakit penyakit? Sekarang, coba pikirkan hal apa yang membuat kalian takut. Kak Angel hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop sampai di situ. Nanti kita akan membahas hal-hal yang membuat kalian takut. Tapi sekarang, Kak Angel mau bertanya lagi. Mujizat apa saja yang kalian ingat yang pernah Yesus lakukan yang tercatat dalam Alkitab? Kak Angel ulangi. Mujizat apa saja yang kalian ingat yang pernah Yesus lakukan yang tercatat di dalam Alkitab? Kak Angel hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin kalian akan berpikir beberapa mujizat yang pernah dilakukan Tuhan Yesus seperti berikut ini. 1. Yesus menyembuhkan orang sakit. Orang yang sakit kusta, lumpuh, buta, dan lain-lain. 2. Yesus menghidupkan orang mati, seperti Lazarus, putri Yairus, atau putra seorang janda di kota Nain. 3. Yesus mengubah air menjadi anggur. Hal itu terjadi saat ada pesta perkawinan di kota Kana. Atau yang keempat, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Oke, sekarang kita akan bahas mujizat yang keempat. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, adakah di antara kalian yang tahu apa yang terjadi selanjutnya? Yuk, kita baca Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Kak Angel ulangi, kita baca Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sudah dibuka Alkitabnya? Kalau sudah, ikuti Kak Angel untuk membaca judul perikopnya bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yesus berjalan di atas air. Nah, setelah Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh orang banyak pulang dan menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang dengan menggunakan perahu. Karena Yesus mau pergi naik ke bukit untuk berdoa. Setelah perahu tersebut sudah beberapa mil jauhnya, tiba-tiba ada angin yang mengombang-ambingkan perahu itu. Lalu, muncullah seorang yang berjalan menghampiri perahu. Saat itu, kira-kira pukul 3 pagi. Masih gelap ya? Murid-murid melihat hal tersebut dan berkata, "Itu hantu! Itu hantu!" Mereka berteriak-teriak karena takut. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Yesus pun menjawab Petrus dan berkata, "Oke Petrus, datanglah." Nah, setelah mendengar jawaban itu, Petrus akhirnya berjalan keluar dari perahu dan datang kepada Yesus. Tapi ketika angin bertiup, dan Petrus merasakan tiupan angin tersebut, Petrus takut dan mulai tenggelam. Petrus yang mulai tenggelam berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Yesus menolong Petrus dengan mengulurkan tangannya dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan redalah angin tersebut. Orang-orang yang ada di dalam perahu berkata, "Sesungguhnya Engkaulah Anak Allah." Adik-adik,
Cerita tersebut juga menceritakan salah satu mujizat yang dapat dilakukan Yesus, yaitu berjalan di atas air. Tidak ada manusia yang dapat berjalan di atas air karena hal tersebut menentang hukum alam. Namun, Yesus adalah Tuhan semesta alam yang bertindak mengendalikan kekuatan alam untuk menolong orang. Kalau kita pikirkan secara matematika, 5 roti dan 2 ikan, jika ditambahkan jumlahnya akan menjadi 7. Tapi Tuhan semesta alam dapat melakukan mujizat, sehingga 5.000 orang bisa makan sampai kenyang. Bahkan, makanan tersebut berlebih, sisanya sampai dengan 12 keranjang. Nah, adik-adik, ketakutan apa yang sekarang ada di pikiran kalian? Apakah gelap? Apakah ketinggian? Takut tidak naik kelas? Takut nilai jelek? Atau takut sakit penyakit? Atau ketakutan yang lainnya? Hari ini kita belajar bahwa ketakutan apapun yang kita miliki tidak lebih besar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus adalah Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Yesus mampu mengendalikan alam dan segala isinya. Kita mau meletakkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Sama seperti Petrus ketika takut dan mulai tenggelam, Petrus meminta tolong kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menolongnya. Serahkanlah seluruh ketakutan adik-adik kepada Tuhan Yesus dan minta pertolongan Tuhan untuk mengatasi ketakutanmu. Sekarang, adik-adik ajak mama, papa, oma, atau opa untuk berdoa bersama-sama menyerahkan kekhawatiran dan ketakutan kepada Tuhan Yesus. Dan Kak Angel juga mau memberikan tugas untuk adik-adik yang bersekolah minggu di Rosipina, yaitu untuk kelas asuhan akan menghafal Matius 14 ayat 27. Isinya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kak Angel ulangi, untuk kelas asuhan akan menghafalkan Matius 14 ayat 27. Isinya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan untuk kelas pratama akan menghafalkan Yesaya 41 ayat 13. Kak Angel ulangi, untuk kelas pratama akan menghafalkan Yesaya 41 ayat 13. Dan untuk kelas madya dan tunas muda akan menghafalkan Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Kak Angel ulangi, untuk kelas madya dan tunas muda akan menghafalkan Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Nah, demikianlah sekolah minggu kita hari ini. Semoga adik-adik selalu dalam lindungan Tuhan, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. God bless you.